Bapak Ibu semua, saya bersuka cita bisa kembali beribadah bersama-sama dengan saudara dan menyampaikan firman Tuhan di GMS Jakarta Barat. Saudara, ada beberapa kabar gembira. Kalau Anda tadi melihat kok saya nggak keluarnya dari dalam, tapi kok dari sana, karena memang ruang green room-nya itu lagi direnovasi, saudara. Ya, sedikit diperbesar. Lalu karena pertumbuhan, maka Anda lihat pintu ruang hall A ini dijebol supaya nanti saudara kita bisa tampung lebih banyak yang harusnya itu lobby area itu. Jadi sekarang saya masih belum, mungkin mulai minggu depan itu nanti akan menjadi kursi supaya Anda bisa beribadah. Gitu ya. Jadi ini adalah cara kami. Lalu di hall B juga ada renovasi. Melihat pertumbuhan dari sejak akhir tahun yang lalu, kami berusaha untuk bisa menampung kehadiran tiap hari Minggu. Dengan cara apa? Kami membuka 7 kali kebaktian. Khotbah 7 kali itu challenging, saudara. Ya, tapi itu pun tidak bisa menjadi solusi khususnya di jam-jam prime time seperti jam 9, jam 11, jam 1 dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, kalau Tuhan kehendaki, akhir tahun ini kalau nggak November atau Oktober, kita akan buka 2 lokasi baru. Ya, yang pertama, ya kalau Tuhan kehendaki bulan Oktober atau November ini kita akan buka di Pluit. Ya, jadi teman-teman yang domisilinya dekat-dekat Pluit, silakan di tempat ibadah baru. Yang kedua adalah bagi saudara yang tinggalnya di daerah Kebonjeruk, Interkon, ya, dan sampai kemana? Mungkin ke belakang itu ada Bojong, lalu ada Taman Semanan, bahkan sampai ke Green Lake. Ya, nanti bulan November atau Desember ini kita akan buka di lokasi baru di Puri. Ya, jadi teman-teman yang domisilinya daerah situ, beloknya nggak usah ke sini. Itu ya. Lokasinya di mana pastinya? Rahasia. Tunggu tanggal mainnya nanti kami akan umumkan, gitu ya. Please dukung dan doakan saja. Oke, saudara, sepanjang hari ini maksudnya, hari Minggu ini saya khotbah 7 sesi dengan tema khotbah seperti ini. Ibadah 1, 2, dan 3 saya khusus bicara mengenai self pity. Ini khotbah yang berbeda. Tapi sebetulnya poin bagaimana mengatasi self pity itu ibadah 1, 2, dan 3 itu berkelanjutan. Ibadah 1 tadi belajar dari Elia, belajar dari Naomi, belajar dari Ahab. Ibadah kedua belajar dari Elia, dan di ibadah kita kali ini kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan besar, nabi besar yang bernama Yeremia. Lalu di ibadah keempat kita akan belajar dari Yusuf, bagaimana dia bisa mengubah pahitnya hidup dengan sikap yang manis. Orang yang layak untuk mengasihani diri sendiri itu harusnya Yusuf. Tapi dia punya sikap yang luar biasa, saudara. Lalu ibadah ke-5, 6, dan 7, saya berikan judul respon hati, masing-masing mengubah kutuk menjadi berkat yang diperhitungkan Tuhan. Ini belajar dari Daud. Kenapa Daud itu kok bisa beda dengan Saul? Apa sih sebetulnya problem utama dari Saul? Lalu di ibadah terakhir, bagaimana kita bisa mengatasi satu sikap yang bisa menghancurkan hidup kita selain mengasihani diri sendiri, yaitu kesombongan. Jadi saya berharap Anda bisa mendengar semuanya, ini disiarkan secara live. Saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu self pity? Self pity itu adalah sebuah sikap atau sebuah perasaan mengasihani diri sendiri atas kemalangan, penderitaan, dan perlakuan buruk yang dia alami. Orang kalau sudah terjangkiti atau terjebak dalam sebuah sikap yang namanya self pity, itu bisa berbahaya. Ibadah 1, 2 saya jelaskan panjang lebar apa bahayanya. Saudara, paling tidak manifestasi dari self pity itu ada 2.
Yang pertama, Anda akan bersikap cengeng. Anda jadi melo. Ya, lagu-lagunya itu lagu-lagu mengasihani diri sendiri. Kalau Anda orang yang 40 tahun atau 50 tahun ke atas, ya, Anda akan menyanyi lagu-lagunya Rinto Harahap. Lagu-lagu, kalau Anda pergi ke Manado, itu lagunya itu khususnya lagu-lagu orang-orang yang tersakiti, ya, atau diselingkuhi, itu biasanya keluarkan album-album. Ya, Pigi jodeng dia sambil menangis meratapi nasib. Manifestasinya apa? Anda menjadi orang yang merasa paling malang, paling menderita, paling susah. Saudara, bukan hanya itu, Anda akan jadi bersikap menyalahkan keadaan. Anda tidak lagi bertanggung jawab atas diri Anda, tapi Anda menyalahkan orang lain dan keadaan mengapa Anda tidak bahagia. Lalu Anda jadi orang yang bermental korban. Aku begini karena suamiku bukan suami yang baik. Aku begini karena istriku bukan istri yang baik. Sehingga Anda terus bermental korban. Kenapa kamu terpuruk? Itu karena orang tuaku tidak harmonis. Bapak Ibu, hancur atau tidaknya hidup kita itu keputusan kita. Mau orang lain hancur sehancur-hancurnya, tapi kita tidak boleh bermental korban. Yang setuju katakan amin. Saudara, Anda akan merasa tidak kuat lagi. Ya, ini Anda jadi cengeng. Aku sudah nggak tahan lagi. Aku udah gak tahan hidup dengan suami seperti ini, dengan istri seperti ini. Anda ingin quit, Anda ingin menyerah. Bahkan dalam kasus Elia itu ingin mati. Ini aneh saudara. Ya, Elia itu habis membunuh, mengalami kemenangan besar. Saudara, dari 450 nabi Baal dan 400 nabi palsu, dia berhasil doa supaya hujan gak turun. Dia berdoa supaya api turun dari langit, api turun. Dia berdoa supaya hujan turun dengan deras. Setelah semuanya terjadi, Ahab bicara sama Isabel istrinya, lalu Isabel berkata demikian. Kiranya para Allah menghukum aku kalau besok aku tidak membunuhmu. Tiba-tiba Elia menjadi takut. Lalu dia berlari dari utara ke selatan, jauh ke selatan, dari Karmel ke Beersheba, melarikan diri masuk di dalam gua. Lalu dia berkata, Tuhan cabut nyawaku. Aku udah gak tahan lagi, cukuplah sudah, cabut nyawaku. Bapak Ibu, kalau memang Elia itu gak takut mati, bahkan berani berkata, aku mati aja, cabut nyawaku. Kenapa kok lari? Harusnya dia datang aja hadapin, hai Isabel ini aku. Rupa-rupanya memang itulah bahaya dari self pity, membuat kita justru malah ketakutan. Saudara, jadi sebetulnya kalau ada orang berkata aku udah gak tahan lagi, aku mau quit, aku mau menyerah. Bahkan ada yang berkata aku mau mati. Kok bilang-bilang? Berarti sebetulnya dia itu takut mati. Tapi kenapa kok bilang-bilang? Ingin cari simpati supaya dikasihani. Saudara, karena dia sedang mengadakan sebuah pesta, namanya pesta mengasihani diri sendiri atau self pity party. Karena kalau memang Elia itu berani mati, harusnya dia datangin aja Isabel. Saudara, jadi itu ekspresi dari apa? Anda jadi melo, mengasihani diri sendiri, Anda jadi cengeng. Saudara, lalu Anda merasa waktu Elia ditanya, untuk apa kamu kesini? Apa yang kamu kerjakan? Waktu dia tinggal di dalam goa itu,
Elia berkata, aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Semua orang Israel telah melanggar perjanjianmu, sementara aku sendirilah yang setia. Aku sendirilah yang hidup benar. Aku sendiri yang tetap mengabdi kepadamu. Ditegur sama Tuhan, masih ada 7.000 orang di belakangmu yang tidak menyembah Baal. Nah, orang yang self pity akan merasa apa saudara? Aku sedih, duduk sendiri. Dia akan merasa sendirian. Merasa nggak ada orang lain yang menderita seperti dia. Bapak Ibu. Lalu kita merasa nggak ada orang yang mengasihi kita. Nggak ada orang yang backup kita. Nggak ada orang yang peduli sama kita. Padahal ada 7.000 yang mensupport dia. Tapi kita bisa merasa nggak dikasihi. Saudara, makanya orang yang mengasihani diri sendiri. Walaupun sudah ikut CG, sudah ada orang yang doakan dia, sudah ada orang yang perhatian sama dia, sudah ada orang yang peduli sama dia, dia tetap akan berkata, gak ada orang yang sayang sama aku, gak ada orang peduli sama aku. Karena dia mengasihani diri sendiri. Kira-kira itu. Tapi ada satu manifestasi lagi, yang saya jelaskan di ibadah kedua. Pastor Puji, saya gak secengeng itulah. Saya tegar orangnya, jangan bangga dulu. Karena manifestasinya itu bisa jadi orang, Anda bisa jadi orang yang keras, tegar, tapi egoisnya bukan main. Makanya, orang-orang yang wajahnya kelihatan tegar, mengalami kesulitan hidup. Coba cek, orang ini mengasihani diri atau tidak, bisa terlihat dari apakah dia egois apa enggak. Karena orang yang mengasihani diri sendiri fokusnya ke dirinya. Dia nggak akan boro-boro mikirin orang lain. Dia akan nggak punya waktu untuk mikirin orang lain. Karena dia memikirkan dirinya sendiri. Dia nggak akan berpikir sama seperti ketika Paulus memuji Timotius. Nggak ada orang yang seperti dia yang sehati sepikir dengan aku. Yang begitu memperhatikan kepentinganmu. Karena semuanya mencari kepentingan diri sendiri dan bukan kepentingan Yesus Kristus. Boro-boro mikirin kepentingan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, bulan ini sebetulnya adalah bulan Servolution. Kita mau buka di banyak lokasi. Berarti yang pasti plus satu, GMS Depok akan berdiri di bulan November ini. Berarti butuh banyak pelayan Tuhan, butuh banyak usher, butuh banyak pendoa, butuh banyak tim praise and worship. Kita butuh lebih banyak orang untuk jiwa-jiwa. Ayo pelayanan, ayo ikut servo. Apa? Pelayanan. Hidupku lagi susah begini. Emangnya pelayanan bisa bikin aku hidup? Jadi egois, gak mikirin orang lain, gak mikirin visi dan kehendak Tuhan, yang dipikirin adalah diri sendiri. Makanya jangan tertipu, ada orang kelihatan tegar. Tapi coba lihat, kalau dia mulai sudah hidup untuk dirinya sendiri, gak mau diganggu gugat, dia sedang mengasihani diri sebetulnya. Bisa terlihat dari mana? Dia jadi egois atau self-centered. Nah kali ini kita akan belajar dari seorang nabi besar. Kalau ibadah pertama kita belajar dari Elia, kali ini nabi yang bernama Yeremia. Kalau ada orang yang bisa dijadikan contoh tentang setia kepada Tuhan, bayangkan saudara. Yeremia itu kalau mau dikatakan pelayanannya itu gagal atau enggak, secara kasat mata atau statistik, enggak ada orang yang dengarkan dia. Saudara, gak ada orang yang, sangat sedikit orang yang mendengarkan dia dan bertobat. Jadi sebetulnya orang ini kalau mau dikatakan secara ukuran manusia gagal, itu dikatakan gagal. Tapi dia tetap setia 40 tahun menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Saudara, ini orang kalau mau dijadikan contoh tentang arti kesetiaan, ya inilah orangnya, namanya Yeremia. Tapi ada sebuah momen dalam hidupnya
dia pernah jatuh di dalam keputusasaan. Dia pernah juga terjebak di dalam sikap mengasihani diri sendiri. Jadi apa hari ini pesannya buat kita? Kalau Elia bisa mengasihani diri sendiri, kalau Yeremia bisa mengasihani diri sendiri, Anda dan saya juga bisa. Itu bisa menjangkiti kita. Saudara, Anda perlu dengarkan ibadah 1 dan 2. Apa bahaya-bahaya dari mengasihani diri sendiri? Saya jabarkan ibadah 1 ada 3, ibadah 2 ada 3. Anda perlu dengarkan, saya nggak bisa ulang di ibadah ini, saudara. Tapi coba kita sama-sama lihat, apa saja yang membuat Yeremia itu mengasihani diri sendiri. Dari kehidupan Yeremia itu juga bisa menjadi kaca, cermin buat kita. Apa yang membuat Yeremia mengasihani diri sendiri? Yang pertama, karena Tuhan tidak menjawab doanya. Bapak Ibu, ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, kita bisa terjebak di dalam sikap mengasihani diri sendiri. Coba kita buka sama-sama Yeremia pasal 14, ayat 8 sampai 9. Dikatakan begini, ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini? Seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Mengapakah engkau seperti orang bingung? Seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong. Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan namamu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Atau kalau saya mau ubah nadanya itu begini, mengapa engkau tinggalkan kami? Why? Jadi Yeremia ini melihat bangsanya itu menderita kekeringan, menderita kelaparan, menderita sengsara karena penghakiman dari Tuhan. Lalu di ayat ini dia mempertanyakan Tuhan. Dikatakan, mengapa engkau seperti orang asing di negeri ini? Maksudnya apa? Kenapa kamu gak peduli? Orang asing itu kan gak peduli. Kenapa engkau gak peduli dengan kami? Mengapa engkau seperti orang perjalanan yang singgah untuk bermalam? Gak peduli kan? Mengapa engkau seperti orang yang bingung? Tuhan dikatakan bingung. Mengapa engkau seperti pahlawan yang tidak sanggup atau tidak berdaya untuk menolong? Engkau ada di antara kami, tapi mengapa engkau meninggalkan kami? Why? Kalau tema hidup Anda itu why? Jangan-jangan Anda sedang masuk terperangkap dalam sikap mengasihani diri sendiri. Mengapa ini semua terjadi? Sementara kita berkata why, Tuhan berkata why not? Mengapa itu jadi lagu kita. Alkitab berkata nyanyikan nyanyian baru, katakan amin. Maksudnya apa? Ganti lagunya. Saudara, jangan mengapa. Yeremia masuk dalam sikap mengasihani diri sendiri karena Tuhan tidak melakukan apa yang dia inginkan. Tuhan tidak menjawab doanya. Lanjut ayat 10. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Tuhan ngomong gini, mereka adalah bangsa yang tidak bisa menahan diri. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang ia mau mengingatkan kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Tuhan itu ingin menegur dan mendisiplin mereka. Tuhan berfirman kepadaku, titik 2. Janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengar seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan penyakit sampar. Bapak Ibu,
Kalau Anda sedang diizinkan Tuhan mengalami kesulitan atau mengalami masa sulit, Bapak Ibu, yang pertama-tama, jangan sampai kita itu mengevaluasi Tuhan, tapi evaluasi diri sendiri. Jangan salahkan Tuhan. Naomi itu pernah jatuh di dalam kesalahan yang sama. Kalau Anda baca di Alkitab, sebetulnya Naomi dan suaminya itu pergi ke Moab karena Israel lagi kelaparan. Sama seperti pada zaman Ishak. Ishak itu ketika mau pergi ke Mesir waktu kelaparan, Tuhan ngomong jangan pergi. Sebetulnya kalau Anda baca di Alkitab, itu menunjukkan bahwa sebetulnya Tuhan itu bukan kehendak Tuhan untuk mereka pergi. Tapi mereka tetap pergi ke Moab. Pada awalnya mereka alami kemakmuran. Tapi Naomi harus kehilangan suami dan 2 anaknya. Betul ya? Lalu dia nyuruh 2 mantunya itu pulanglah sudah. Orpa pulang, Rut bersikeras ikut dia berkata, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Karena bersikeras akhirnya dia mengizinkan untuk Rut ikut. Waktu sampai ke Bethlehem, gemparlah kampungnya. Lalu perempuan-perempuan di situ berkata, Naomi kah engkau? Lalu Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi lagi, panggil aku Mara. Sebab apa? Sebab Tuhan telah membuat hidupku pahit. Dengan tangan penuh aku pergi, tapi dengan tangan kosong aku datang. Tuhan telah mendatangkan malapetaka bagiku. Dia menyalahkan Tuhan. Harusnya bukannya mengevaluasi Tuhan, harusnya dia cek evaluasi diri. Bapak Ibu. Tapi itulah self pity itu membuat kita itu fokus kepada diri kita. Membuat kita itu jadi menyalahkan orang lain. Menyalahkan keadaan dan menyalahkan siapa? Tuhan, saudara. Nah, di sini, di kasus ini, Tuhan itu ngomong, mereka itu bangsa yang tidak bisa tahan diri, gak bisa kendalikan diri. Makanya aku ingin disiplin mereka, saudara. Bahkan suruh Yeremia, jangan berdoa bagi mereka. Sebab mereka akan kuhabiskan dengan perang, dengan kelaparan dan penyakit sampar. Lalu ayat 19 lompat. Yeremia masih mengeluh kepada Tuhan. Yeremia berkata begini. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharap damai sejahtera, tapi tidak ada sesuatu yang baik. Kami mengharapkan waktu kesembuhan, tapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu. Jangan engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami. Jangan membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Itu adalah ayat terakhir dari pasal 14. Tahu nggak jawaban Tuhan selanjutnya? Kita baca pasal 15 ayat pertama. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Maksudnya apa? Keputusan Tuhan sudah bulat. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Maksudnya apa dari ayat-ayat yang kita baca? Ternyata doanya Yeremia tidak dijawab oleh Tuhan.
Bapak Ibu, ketika Anda berdoa dan jawaban doa itu tidak datang menurut cara dan waktunya Tuhan, kita bisa loh terjebak dalam mengasihani diri sendiri. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, menjawab apa yang kita inginkan, padahal Tuhan itu punya cara dan waktunya sendiri untuk menjawab doa kita, kita mengasihani diri. Makanya hari ini coba cek, adakah Anda berdoa hari ini, tapi hari ini Anda kecewa dengan Tuhan, dan itu membuat Anda jatuh dalam mengasihani diri sendiri? Saudara, coba cek. Yang kedua, saudara, apa yang membuat Yeremia jatuh dalam mengasihani diri sendiri? Yang kedua adalah perlakuan buruk dari orang lain. Katakan perlakuan buruk. Selain masa sukar, luka itu juga membuat kita bisa mengasihani diri sendiri. Saya tadi jelaskan di ibadah sebelumnya, ketika Anda kecewa, diperlakukan buruk oleh orang lain, lalu Anda kecewa dan Anda terluka. Bukannya membereskan luka tersebut, bertanggung jawab atas hati Anda, tapi Anda sampai di satu titik Anda menikmati luka tersebut. Karena dengan Anda menikmati itu, Anda bisa menarik simpati atau rasa kasihan dari banyak orang. Kenapa? Karena Anda sedang mengasihani diri sendiri. Makanya di dalam CGCG, orang itu malah berlomba-lomba siapa yang masalahnya paling besar. Makin besar, makin bangga. Gimana kamu pernikahanku? Ya kemarin suamiku gak ngertiin aku. Itu mah gampang. Gua udah digampar. Gua udah KDRT. Makin cerita tapi makin bangga. Gimana kabarmu kemarin kakiku keseleo? Itu mah biasa. Aku udah patah tulang. Kita gede-gedean masalah. Tujuannya apa? Kita ingin dikasihani. Kita cari simpati. Kenapa? Karena kita mengasihani diri sendiri. Makanya kita itu haus simpati dari orang. Ya, kita itu kalau cerita itu kayaknya penderitaan kita itu lebih menderita daripada Yesus. Ya, kita membesar-besarkan. Ya dulu anak-anak saya waktu saya kecil itu pernah saudara, cuman kena jarum atau kena apa, lukanya kecil tapi kayak udah kehilangan darah berapa liter gitu. Saudara pernah tahu ya? Nah Yeremia itu selain kecewa sama Tuhan, Yeremia itu diperlakukan buruk oleh orang-orang yang ia sendiri itu doakan, saudara. Lalu dia itu bertanya-tanya, kenapa kok Tuhan membiarkan ini terjadi? Coba kita lihat ayatnya, tadi Yeremia 15 ayat 1, sekarang lompat di ayat 10 sampai ayat 14. Ya Yeremia itu diejek, dihina, ditolak, bahkan dipenjara, dimasukkan penjara. Ya bahkan mereka itu merencanakan untuk membunuhnya. Lalu di titik ini dia merasa bahwa Tuhan tidak melindungi dia. Begitu terpuruknya, dia sampai di titik terendah, lalu dia menyesali kelahirannya. Coba kita baca ayat-ayatnya. Celaka aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku. Seorang yang menjadi buah perbantahan, buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan atau meminjamkan, ataupun orang yang menghutang atau meminjam kepada siapapun. Apa sih sumber hubungan orang lain itu retak? Karena masalah utang, betul nggak? Anda ngutangi, nggak dibayar, Anda putus hubungan, rusak hubungan. Atau Anda utang tapi nggak bayar, hubungan jadi rusak. Aku loh Tuhan, aku nggak utang dan menghutangi, tapi kok aku ini dimusuhi. Tetapi mereka semua mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya. Dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya.
Dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang pembendaraanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Ini adalah firman Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi coba lihat, Yeremia itu menerima perlakuan buruk sampai di titik dia itu kecewa dengan Tuhan dan merasa Tuhan tidak menolongnya atau melindunginya. Bahkan dia itu berkata kepada ibunya, celaka aku ibu karena engkau melahirkan aku. Versi bahasa Indonesia sehari-hari berkata, sungguh sial aku ini, untuk apa ibuku melahirkan aku? Dengan setiap orang di negeri ini aku harus bertengkar, berbantah. Sekalipun aku gak pernah meminjamkan atau meminjam, namun aku dikutuk semua orang. New English Translation dikatakan, oh ibu betapa aku menyesal engkau pernah melahirkan aku. Dia sampai menyesali bahwa dia pernah dilahirkan. Tuhan, kenapa orang memusuhi aku? Aku gak menghutangi, aku gak utang sama siapapun. Tapi kenapa aku dikutuki oleh semua orang? Yeremia berada pada titik terendah, merasa sangat terpuruk. Sebetulnya Yeremia terima janji Tuhan gak? Terima saudara. Coba saya buktikan ya, kita buka di Yeremia pertama. Coba kita lihat ayat yang ke-4 sampai 8. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku gak pandai bicara, aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, ini janjinya. Jadi dari awal-awal pelayanannya, Yeremia ini menerima janji. Jangan katakan aku masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab apa saudara? Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lanjut ayat 17 sampai 19 dikatakan begini. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah, sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Jangan gentar terhadap mereka, supaya aku jangan menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu. Jadi sebetulnya Tuhan melindungi Yeremia enggak? Yes. Aku menjadikanmu seperti kota yang dikasih benteng, dilindungi. Menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lihat, orang kalau sudah jatuh dalam mengasihani diri sendiri, dia gak bisa lagi melihat Tuhan dan kebaikannya. Dia gak bisa lagi melihat kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Yang dia lihat adalah masalah, penderitaan, persoalan. Itu seperti kalau bahasanya Pastor Philip itu, melihat donat itu gak bisa lihat donatnya, tapi selalu lihat lubangnya. Anda akan jadi orang yang negatif. Pernahkah Anda melihat orang yang begitu diberkati? Saya pernah lihat orang yang diberkati luar biasa, tapi isinya mengeluh tentang nasibnya. Mengeluh. Sementara saya pernah lihat orang yang sebetulnya kekurangan, tapi orangnya kok bisa sukacita, penuh dengan syukur. Makanya bahagia itu gak ditentukan sama keadaan, tapi sebuah sikap. Bahagia itu ditentukan dari sebuah sikap. Kalau Anda mengasihani diri, Anda akan jadi orang yang negatif. Anda akan sulit melihat kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Bukannya Anda lihat janji Allah, tapi Anda akan berkata, mengapa engkau gak melindungi aku?
Bahkan Yeremia sampai di titik nyesel aku lahir. Aku ini, kenapa banyak orang memusuhi aku? Kenapa orang mengutuki aku? Aku gak pernah membuat rugi orang. Aku gak pernah utang sama orang. Tapi kenapa semua orang memusuhi aku? Karena memang saudara, beban pelayanan dia itu membuat dia jadi banyak orang itu gak suka. Termasuk keluarganya sendiri itu menolak dia. Tapi Tuhan sudah berjanji, mengenai engkau, aku akan menyertai untuk melepaskanmu. Mengenai engkau, aku akan membuat engkau seperti kota berkubu. Mereka akan perangi engkau, tapi engkau gak akan bisa kalah. Sebab aku menyertai. Coba lihat, waktu kita mengasihani diri sendiri, kita itu gak bisa melihat kasih Tuhan. Saudara, kita merasa Tuhan gak mengasihi kita. Makanya kalau Anda mengasihani diri sendiri, berkatalah, cukup kasih karunia Tuhan atasku. Aku gak perlu menambahi dengan mengasihani diri sendiri. Karena kasih Tuhan cukup bagiku. Paulus berdoa 3 kali supaya duri dalam dagingnya itu lenyap daripadanya. Tuhan itu menjawab, cukup kasih karuniaku. Katakan amin. Kenapa kok Tuhan katakan seperti itu? Bisa jadi Saulus akan mengasihani diri sendiri. Merasa Tuhan gak mengasihinya. Berapa banyak di antara Anda merasa bahwa Tuhan gak mengasihi Anda? Tuhan kurang sayang. Kasih Tuhan itu cukup sehingga Anda gak perlu nambah-nambahin lagi. Dengan mengasihani diri sendiri. Amin saudara. Fokusnya Yeremia bukan lagi ke janji Allah. Padahal Tuhan itu berjanji. Tuhan sertai, berarti Tuhan itu gak pernah meninggalkan Yeremia. Tapi Yeremia merasa ditinggal Tuhan. Yang ketiga, saudara. Apa yang membuat Yeremia itu mengasihani diri sendiri? Ini saudara. Karena harga untuk hidup dalam kebenaran itu mahal. Harga yang dia bayar untuk hidup dalam kebenaran itu mahal. Yeremia mirip seperti Elia. Apa kerjamu? Aku bekerja segiat-giatnya. Semua orang meninggalkanmu, aku tetap setia. Yeremia juga sama, saudara. Coba kita lihat ayat 15. Tetap di Yeremia 15. Ayat 15. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan. Ingatlah aku. Perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Jangan membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan karena engkau. Jadi Yeremia itu merasa perlu mengingatkan Tuhan. Lihatlah Tuhan, perhatikan aku. Lihatlah bagaimana aku ini dibully karena engkau. Gara-gara aku ini mengambil pelayanan ini. Aku ini jadi begini karena engkau. Lihat Tuhan. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan bagimu. Hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi Yeremia itu di dalam pelayanannya dari awal-awal, waktu dia itu terima firman, dia itu kan nabi. Aku menikmatinya katanya. Aku menikmati itu semua. Tapi ternyata hasilnya kok mengecewakan. Aku ini sudah mau jadi nabimu. Tiap kali aku dengar suaramu aku menikmati. Tapi kalau Anda lihat dari nada-nada ini, dia kecewa sebetulnya. Tapi kok hasilnya begini? Kok aku dimusuhi? Lihat bagaimana aku menanggung celaan karena engkau. Lalu ayat 17 dikatakan begini. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian. Katakan sendirian. Sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram, dengan passion. Jadi ini loh Tuhan, aku ini sudah memisahkan diri dari orang-orang gak benar.
Aku ini sudah hidup kudus. Aku gak ada dalam pertemuan orang-orang yang berbuat dosa. Beria-ria di dalam kesalahan. Aku ini sudah memisahkan diri loh. Tapi karena tekanan tanganmu, aku sekarang kesepian. Aku duduk sendiri. Orang yang mengasihani diri sendiri akan merasa kesepian. Ingat Elia? Aku sendiri. Padahal masih ada 7.000. Anda akan merasa tidak diperhatikan. Anda akan merasa lonely, sendirian. Anda merasa ditinggalkan orang. Ketika Anda mulai mengasihani diri sendiri. Lalu ayat 18. Tuhan masih mendengarkan dia. Dalam hati teruskan. Teruskan itu Tuhan ya. Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan? Orang kalau sudah mengasihani diri sendiri. Dia tidak bisa melihat. Bahwa masa kesusahan itu ada expired date-nya. Bahwa hujan itu pasti berhenti. Malam pasti berlalu. Pasti akan timbul. Akan terbit matahari. Bapak Ibu sadari, kalau Tuhan mengizinkan Anda melewati kegelapan, malam pasti akan berakhir, siang pasti muncul. Katakan amin. Tapi orang kalau sudah mengasihani diri sendiri, dia gak bisa lihat masa depan. Dia gak bisa melihat bahwa Tuhan bisa tolong dia. Dia gak bisa lihat bahwa Tuhan bisa membawa dia Tuhan bisa menolong dia dan membawa dia keluar dari situasi tersebut. Dia ngomong gini, saudara, penderitaanku tidak berkesudahan. Lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Orang yang punya pengharapan itu akan berkata, selama masih ada Tuhan, masih ada harapan. Katakan amin. Tuhanku itu hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok. Maksudnya apa? Karena Tuhan kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dalam keadaan apapun selalu ada harapan. Katakan amin. Keadaan apapun yang Anda lewati hari ini, selalu ada hari esok sebab dia hidup. Tapi dia berkata, lukaku payah, sulit disembuhkan. Sukar disembuhkan. Coba lihat, sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku. Air yang tidak dapat dipercayai. Ini titik terendahnya dia. Di awal pelayanannya Yeremia 2 ayat 13. Dia mengakui bahwa Tuhan itu adalah sumber air yang hidup. Tapi di titik ini dia berkata, engkau sungai yang curang. Ke mata air yang curang, engkau tidak bisa dipercaya. Kalau Anda mengalami ini, Bapak Ibu, kabar baiknya adalah Nabi besar Yeremia pernah ada di titik yang sama. Di titik ini, saudara, dari ayat 15 sampai ayat 18, Tuhan itu diam. Coba lihat, dituduh apa? Ya, ingat perhatikan aku menanggung celaan karenamu. Aku ini mau jadi nabimu, terima firman, aku menikmatinya, tapi kok hasilnya begini. Aku loh gak pernah Tuhan bersekutu dengan orang-orang berdosa. Aku memisahkan diri, tapi aku kesepian hari ini. Aku sendirian. Penderitaanku gak berkesudahan, lukaku gak bisa sembuh. Sungguh engkau mata air, sungai yang curang, air yang tidak dapat dipercayai. Udah di titik ini Tuhan tetap diam. Sampai di ayat 19. Tuhan berbicara sesuatu kepadanya. Coba kita baca ayat 19. Karena itu beginilah jawab Tuhan, titik 2. Jika engkau mau kembali. Maksudnya apa? Jika kamu mau bertobat, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, engkau akan menjadi
penyambung lidah bagiku. Dengan kata lain, bertobatlah, hai Yeremia. Bertobat dari apa? Dari ucapan-ucapan yang tidak berharga, dari ucapan-ucapan yang hina. Waktu Anda mengasihani diri sendiri, Anda berkata, ya ini wajar lah Pastor Puji, orang kalau lagi kena masalah ya pasti begini. No, Tuhan not okay dengan sikap itu. Ketika Anda mengeluh, menyalahkan Tuhan, menggerutu, lalu Anda berkata Tuhan itu curang, mengapa Tuhan gak perhatikan aku? Waktu Anda self pity party, membesar-besarkan masalah untuk dapatkan simpati, Tuhan tidak oke dengan itu. Anda berpikir, ini kan bukan dosa berzina, ini kan bukan dosa yang, menyembah berhala. Tahukah saudara, mengasihani diri sendiri itu bentuk penyembahan berhala. Karena Anda sedang mencintai nyawa Anda sendiri. Anda mengasihani diri sendiri. Barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan. Barang siapa tidak mencintai nyawanya justru memperolehnya. Barang siapa menyelamatkan nyawanya akan kehilangan. Wahyu 12 berkata, oleh karena darah anak domba dan perkataan kesaksian ini, engkau akan mengalahkan setan. Tapi kalimat terakhirnya seringkali kita lupa. Dikatakan karena mereka tidak mengasihi nyawanya sampai ke dalam maut. Apa yang membuat Anda sudah punya darah Yesus dan sudah punya perkataan kesaksian janji Allah, tapi hidupmu tetap hancur karena Anda mengasihi nyawa Anda, dalam tanda kutip mengasihani diri. Tuhan gak oke. Makanya Tuhan berkata demikian sama Yeremia. Cukup Yeremia, kalau engkau gak bertobat, engkau tidak bisa jadi pelayan. Kalau engkau gak bertobat dari kata-katamu yang hina dan tidak berharga. Kata-kata yang apa? Yang tidak berharga dan yang hina. Engkau gak bisa jadi nabiku. Engkau gak bisa jadi penyambung lidahku. Solusinya apa untuk mengasihani diri sendiri? Catat baik-baik. Yang pertama, terimalah teguran yang membawamu bertobat. Katakan amin. Kalau Anda ditegur sama Tuhan, entah lewat khotbah, lewat firman, kalau Anda dinasihati orang, terimalah. Tinggalkan sikap mengasihani diri sendiri. Karena itu bentuk pemujaan terhadap diri sendiri, itu bentuk penyembahan berhala. Anda berkata mengasihi diri sendiri itu wajar, normal lah semua begini. No. Tuhan berkata dengan tegas, it's not okay. I'm not okay with that. Bertobat, kalau enggak, kamu enggak bisa jadi pelayan. Bertobat dari kata-katamu yang hina dan tidak berharga itu. Kalau enggak, engkau enggak bisa jadi penyambung lidahku. Saudara, terima teguran Tuhan. Stop mengasihani diri sendiri. Katakan amin. Ngomong sama diri, kasih Tuhan cukup bagiku. Halo amin. Aku gak perlu nambahin dengan cari simpati orang, cari belas kasihan orang, atau mengasihani diri sendiri. Kasihan ya, aduh kasihan. Kok hidupmu malang banget. Kamu sudah lahirnya di Malang. Lalu Anda mengasihani diri. Terus meratapi nasib, mengapa. Ganti lagu. Karena Tuhan gak oke dengan lagu itu. Nyanyikan nyanyian baru. Tengok kanan kiri ngomong, nyanyikan lagu baru. Yang kedua, saudara, dikatakan begini. Ayat yang keberapa? 20. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau. Diulang lagi saudara. Tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yang kedua, lihatlah hak istimewa untuk dipakai Tuhan. Ingat tadi kata-kata awal tadi, bertobat, kamu akan jadi pelayan. Bertobat dari mengasihani diri, engkau akan jadi penyambung lidah Allah. Waktu Anda bertobat dari sikap mengasihani diri, Anda akan dipakai Tuhan jadi berkat. Hidupmu akan jadi kesaksian. Anda bisa menyampaikan pesan Tuhan dalam hidupnya orang.
di gereja, di rumah, di kantor, dimanapun, di pelayanan. Kalau Anda terus menggerutu, ngomel, mengasihani diri sendiri terus, meratapi nasib. Lihat, Elia itu ditanya sama Tuhan, apa yang kau kerjakan di sini? Dia jawab, aku bekerja segiat-giatnya, padahal dia lagi ngumpet di dalam goa. Dia nggak lagi jadi nabi, dia nggak lagi melakukan kehendak Allah. Dia pergi dari utara, jauh ke selatan. Dia sedang menyelamatkan diri sendiri. Dia tidak sedang kerjakan kehendak Tuhan. Tapi dia ngomong, aku kerja segiat-giatnya. Masuk di dalam gua. Tuhan punya rencana atas Elia. Tuhan punya rencana atas hidup Anda. Tuhan punya rencana atas Yeremia. Tapi rencana Allah untuk memakai Anda bisa gagal kalau Anda tetap mengasihani diri. Lalu poin ketiga. Saudara, bagaimana? Apa obat penawar dari self pity? Buka hati itu, bukalah hati untuk kasih dan perlindungan Tuhan. Ayat yang baru kita baca, Tuhan itu berjanji, aku akan membuatmu seperti kota berkubu. Mereka akan memerangi engkau, tapi kau gak bisa dikalahkan. Bapak Ibu, kalau Anda lagi mengalami masa sulit, kalau Anda lagi mengalami, Anda dilukai orang, Anda lagi kelelahan, jangan jatuh dalam jebakan self pity. Coba kita baca satu ayat setelah itu selesai. Dua ayat, Galatia 2 ayat 20. Coba perhatikan ayat ini. Ini ayat yang memang saya nggak siapkan, tapi kita tunggu sejenak. Galatia 2 ayat 20. Coba lihat. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh apa saudara? Oleh iman. Iman karena apa? Karena Yesus anak Allah. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini adalah ayat penangkal self pity. Kenapa? Kalau Anda alami kesukaran, ingat. Hidupmu bukan dirimu lagi, tapi Yesus yang hidup dalammu. Berarti Yesus yang akan jamin hidup Anda. Yesus yang akan perjuangkan hidup Anda. Katakan amin. Yesus akan bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi Anda. Karena hidupmu, Anda pikir hidupku ya hidupku sendiri. No, ternyata Yesus itu ada dalam hidup Anda. Katakan amin. Saulus jumpa sama Yesus, ditanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kapan Saulus menganiaya Yesus secara langsung? Gak pernah ketemu kontak fisik sama Yesus. Cuman 12 rasul, kecuali plus Yudas, tapi Yudas kan sudah mati. Itu yang pernah hidup secara fisik berinteraksi dengan Yesus. Paulus gak pernah. Saulus gak pernah, tapi kenapa kok dikatakan Yesus, kenapa kau aniaya aku? Sebab Saulus menganiaya jemaat. Jadi orang kalau menganiaya jemaat seperti menganiaya Yesus. Orang yang bikin hidup Anda sulit, itu membuat Yesus sulit. Jadi kalau Anda dalam kesulitan, kalau Anda dalam tanda kutip dianiaya seperti Yeremia, mereka sedang menganiaya Yesus sendiri. Kalau Anda alami kesulitan, Yesus yang hidup dalam hidup Anda, Yesus yang akan bertanggung jawab. Dengan kata lain, Anda gak pernah ditinggal sendiri. Dia bertanggung jawab atasmu. Sehingga Anda gak perlu mengasihani diri. Kenapa? Hidup yang Anda hidupi dalam daging Anda hari ini harus hidup dalam iman. Iman dalam apa? Dalam Yesus yang mengasihimu. Bahkan mati bagimu. Jadi cukup Yesus mengasihiku. Yesus peduli. Yesus gak pernah tinggalkanku. Jadi aku gak perlu mengasihani diri. Sebab kasih Tuhan sudah cukup bagiku. Katakan amin. Satu ayat, setelah itu selesai. Saudara, Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita.
Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yeremia itu merasa ditinggalkan. Tapi Tuhan berkata, aku menyertaimu. Yeremia merasa gak dilindungi Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku membuatmu seperti kota berkubu. Yeremia merasa tidak dibela oleh Tuhan. Sementara Tuhan sudah berjanji, mereka akan memerangimu tapi gak akan bisa mengalahkanmu. Dengan kata lain, saudara buka hatimu kepada janji Allah. Buka hatimu kepada kasih Allah. Buka hatimu kepada perlindungan Allah. Tinggalkan semua beban. Dosa mengasihani diri. Lanjutkan perlombaan iman dengan mata tertuju kepada Yesus. Mari bangkit berdiri. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa,